Gengs, orang ini namanya Nicolas Maduro. Sejak tahun 2013, dia sudah menjabat sebagai presidennya Venezuela. Tapi di awal tahun ini, tiba-tiba dia dicopot dari jabatannya secara de facto oleh siapa, gengs? Oleh Amerika Serikat. Nah, loh, kok bisa gitu ya? Hai, aku Mika Chaniago. Yuk kita bahas, ada apa ya? Sebenarnya gengs, Amerika Serikat itu nggak pernah ngumumin kalau mereka mau perang melawan Venezuela. Atau mereka juga nggak pernah bilang kalau mau kudeta. Tapi lewat operasi militer dan penangkapan, Maduro, presidennya Venezuela, tiba-tiba kehilangan jabatannya secara nyata. Amerika beralasan kalau Maduro ini adalah buronan dari kasus kejahatan internasional. Tapi masalahnya, Maduro ini kan adalah seorang presiden aktif di negara yang masih berdaulat. Dan di hukum internasional, gengs, kepala negara itu nggak bisa sembarangan menangkap kepala negara lain kecuali ada mandat dari pengadilan internasional. Itulah alasannya kenapa banyak negara yang bilang kalau tindakannya Amerika Serikat ini itu adalah bentuk agresi dan juga pelanggaran keamanan, bukan penegakan hukum. Tapi sebenarnya apa sih gengs yang menjadi alasan kuat Amerika buat menangkap Maduro? Jadi gengs, menurut Amerika, Maduro ini tuh terlibat jaringan kriminal besar yang mengalirkan obat-obatan terlarang ke negara mereka. Alasan keduanya gengs, karena Maduro ini kan bisa dibilang terlibat sama kartel narkoboy. Dia dinilai itu membahayakan keamanan regional negaranya dia gengs. Dan yang paling sering dibicarakan gengs, sebenarnya Venezuela itu adalah negara dengan cadangan minyak terbanyak di dunia. Dan sumber daya ini diketahui itu sangat-sangat strategis buat Amerika Serikat. Jadi gengs, walaupun Amerika bilang ini demi keamanan dan penegakan hukum internasional, semua orang juga tahu apa niat utama di balik ini semua. Dan yang bikin makin greget gengs, penangkapannya Maduro tuh berlangsung dramatis banget kayak di film-film action. Jadi gimana gengs kalau menurut kalian, apa motif sebenarnya Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela? Tapi kalau kalian mau aku bahas kronologi penangkapannya Maduro yang dramatis kayak di film-film action, boleh komen juga di kolom komentar ya. Dan terima kasih udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!